Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Do Pangestu dengan NIM 203108 dari jurusan Pendidikan Luar Biasa dengan mata kuliah yaitu Kewirausahaan. Dengan dosen pengampu itu Dr. Hanif Al-Qadri. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai tentang manajemen pengelola usaha. Kalau berbicara masalah manajemen, berarti kita berbicara masalah fungsinya. Minimal ada 4, bagaimana planningnya, organizingnya, actuatingnya, dan controlling. Untuk kali ini dikembangkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu planning. Planning adalah berkaitan dengan rencana. Rencana adalah desain. Desain adalah adanya paradigma serta kebiasaan dan kebutuhan yang berubah-ubah. Jika kita membuat sebuah usaha, Anda perlu menetapkan tujuan. Perlu mencari alternatif pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian mencari alternatif dan menilainya. Setiap alternatif memiliki alternatif yang baik. Dengan segala riset persoalan, dengan segala alat dan kemungkinan, dan tanpa segala kekuatan yang mungkin dapat dilakukan dengan terkait alternatif tersebut. Selain itu, organisasi dan job description. Selanjutnya itu organizing. Organizing merupakan sebuah proses pengelompokan kegiatan, penyerahan kegiatan, dan penyerahan delegasi untuk melakukan kegiatan itu. Melakukan pengelompokan yang jelas dalam proses manajemen pengelolaan usaha. Dalam kaitannya dengan organisasi, organizing berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya, mengelompokkan sesuatu sesuai dengan keahliannya, dan bagaimana sebagai bos pimpinan dalam memberikan wewenang terhadap orang-orang yang diperhatikan, yang mempunyai kompetensi. Yang perlu diperhatikan dalam pendelegasian wewenang itu adalah yang pertama, pemberian kebebasan untuk berekspresi, melakukan kewenangan dan mengambil keputusan. Selanjutnya, menggerakkan orang-orang sesuai dengan tuntunan yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga. Menurut teori, manusia itu pada dasarnya malas. Sedangkan teori itu dibantah oleh teori lain karena rasa malas dapat diatasi dengan adanya motivasi dalam diri. Selanjutnya itu pihak yang dilibatkan dalam kegiatan. Berarti ada kemampuan Anda menggerakkan sekaligus menuntun pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan ini. Yang namanya tim atau organisasi itu tidak bisa bekerja sebagian-sebagian. Ibarat suatu organisasi yang memiliki 4 roda. Jika keempat rodanya bergerak, satu, dia akan bisa bergerak di satu tujuan, tapi kalau misalnya salah satu yang bermasalah geraknya, akan terhambat dan akan berhenti di tempat. Selanjutnya itu 4, coordinating. Coordinating adalah penyelarasan kegiatan. Ada 3 prinsip dasar, yaitu controlling itu berkaitan dengan fungsi manajemen. Controlling adalah melakukan pengawasan terhadap kontrol agar operasi organisasi, wirausaha, dan bisnis dan industri itu sesuai dengan apa yang ditetapkan dari awal supaya tujuan yang tercapai, dan jikalau ada persoalan di perjalanan bisa ditarik kembali untuk memperbaiki dan membenahi sehingga planningnya dapat dilakukan. Yang harus diperhatikan dalam konteks controlling, yang pertama, perhatikan tujuan yang sudah ditetapkan. Apakah sudah sesuai, apakah sudah atau belum dibandingkan rencana yang telah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya itu lakukan pengawasan kepada sistem, itu sistem operasional secara keseluruhan, dan bandingkan budget dan aktualnya. Selanjutnya itu melakukan evaluasi atau hasil yang dicapai. Dan yang terakhir, memberikan masukan untuk perbaikan-perbaikan di masa depan. Hal yang kita temukan kontrol sebagai pencatatan untuk perbaikan perencanaan berikutnya, sehingga perencanaan ini untuk kedepannya agar lebih baik. Selanjutnya itu beberapa langkah yang dilakukan untuk mendesain bisnis untuk usaha kita sendiri. Yang pertama itu menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas, karena ini menjadi akhir atau dalam perjalanan proses kerja dan kinerja yang dilakukan. Selanjutnya itu mengelompokkan atau menghubungkan berbagai fungsi dalam organisasi yang akan dibangun. Dan yang terakhir itu menggunakan pekerja tersebut yang akan diisi dalam proses perjalanan bisnis kita sendiri dan rekan bisnis.
Yang kita bahas selanjutnya itu prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama itu fungsi melekat. Itu fungsi ini adalah berkaitan dengan adanya wewenang atau tanggung jawab, hubungan kerjasama dalam kerjasama dan lain-lainnya. Selanjutnya itu pengelompokan aktivitas atau pengelompokan fungsi wilayah produk. Jadi ada kejelasan dalam pengelompokan aktivitas tersebut. Selanjutnya ada 5 hal yang dibutuhkan atau 5 sumber kekayaan dari sebuah bisnis. Yang pertama itu SDN. Jika kita ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, yang dapat kita lakukan itu mengetahui dan memiliki rekan yang mempunyai SDN yang tinggi. Yang kedua itu finansial. Seorang usaha harus melakukan cara untuk membangun finansial sejak dini. Dan selanjutnya itu sosial. Ini akan menentukan keberhasilan wirausaha kita sendiri. Selanjutnya itu manajer itu sebuah yang mengelola. Dan yang terakhir itu jejaring terkait dengan rekan bisnis dengan kelompok tertentu dan lain sebagainya. Selanjutnya itu perencanaan tenaga kerja. Yang pertama, perencanaan tenaga kerja itu memperhitungkan kebutuhan beberapa orang atau kebutuhan tenaga kerja kita sendiri. Dan yang terakhir itu sumber tenaga kerja. Baiklah, yang terakhir yang kita bahas itu pengelolaan ini juga erat kaitannya dengan perencanaan usaha yang Anda lakukan. Ada 2 yang Anda pikirkan. Yang pertama itu perencanaan usaha berkaitan dengan hal yang tertulis yang berisikan misi atau usulan usaha operasional yang akan Anda lakukan, termasuk strategi dan wewenang yang Anda raih dalam proses perjalanan, termasuk market dan pasar yang ingin digapai. Dan yang terakhir itu sebagai alat atau bahan yang digunakan dalam keusahaan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.